Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Natalia Margareta Dareda, NPM saya 6019210089 dari kelas B dan saya mengikuti mata kuliah Psikologi Sosial 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan mind mapping saya tentang teori identitas sosial. Yang pertama, teori identitas sosial ini diperkenalkan oleh psikolog sosial yang bernama Henry Tajfel dan John Turner pada tahun 1970-an, yang dimana menggambarkan proses kognitif yang terkait dengan identitas sosial dan bagaimana identitas sosial berdampak antar kelompok tingkah laku. Selain itu, identitas sosial juga didefinisikan secara umum, yaitu sebagai individu yang ingin mempertahankan identitas sosial yang positif dengan mempertahankan kedudukan sosial kelompok mereka yang menguntungkan dibandingkan dalam kelompok luar yang relevan. Selain itu, identitas sosial juga didefinisikan sebagai bagian dari konsep individu yang berasal dari akibat persepsi yang sesuai dengan keanggotaan dalam suatu kelompok sosial. Nah, poin yang kedua, komponen identitas sosial. Yang pertama itu, komponen sosial psikologis dalam teori identitas sosial yang menjelaskan proses kognitif dan motivasi dalam hal jenis diskriminasi antar kelompok atau lebih dikenal sebagai kompetisi sosial. Kompetisi sosial ini adalah suatu kelompok yang ingin bersaing dengan kelompok lain dalam berbagai aspek. Yang pertama itu bisa aspek positif ataupun aspek negatif. Pada psikologi kepribadian, komponen sosial ini bisa dikatakan semacam id, yaitu komponen dalam aliran psikoanalisa yang merupakan kebutuhan dan seakan harus terpenuhi. Yang kedua, komponen sistem. Dalam teori identitas sosial ini, memenuhi syarat komponen sosial psikologis dengan menetapkan kondisi di mana persaingan sosial mungkin tidak akan terjadi. Komponen sistem merupakan teknik yang digunakan oleh anggota kelompok dalam menentukan apakah persaingan sosial yang terjadi pada kelompoknya patut terjadi atau tidak. Dalam psikoanalisa hal ini disebut ego. Ego merupakan penghubung antara apa yang dipikirkan dengan apa yang dilakukan. Yang ketiga, komponen masyarakat yang merupakan realisasi dari persaingan sosial tersebut. Hal ini berkaitan dengan konteks historis, budaya, politik, dan ekonomi yang spesifik, yang berisi dan mendefinisikan kelompok sistem status mereka. Sama halnya dengan dua komponen yang di atas tadi, mengenai aliran psikoanalisa. Komponen masyarakat merupakan aliran bagian dari superego. Superego merupakan tindakan atau realisasi dari apa yang telah dipikirkan dan direncanakan sebelumnya. Komponen masyarakat ini juga mungkin akan tetap melakukan persaingan sosial atau tidak melakukan sama sekali. Dua hal itu bergantung pada norma, budaya, dan keadaan di mana individu itu bergabung. Poin yang ketiga, ada kategorisasi diri. Yang pertama itu in-group, yang kedua itu out-group. Yang in-group itu secara umum dapat diartikan sebagai suatu kelompok di mana seseorang mempunyai perasaan memiliki dan identitas umum. Yang kedua, out-group. Out-group itu suatu kelompok yang dipersepsikan jelas berbeda dengan in-group. Dan poin yang keempat, terdapat 3 proses mental dalam teori identitas sosial. Yang pertama itu ada kategori sosial, yang pada umumnya menghasilkan penekanan pada kesamaan orang dalam kelompok yang sama dan perbedaan antara orang-orang dalam kelompok yang terpisah. Yang kedua, terdapat identifikasi sosial, yang dimana proses mengidentifikasi sebagai anggota kelompok. Identifikasi sosial dengan suatu kelompok menuntun individu untuk berperilaku dengan cara yang mereka yakini sebagai anggota kelompok itu harus berperilaku. Misalnya, jika seseorang mendefinisikan dirinya sebagai pencinta lingkungan, dia dapat mencoba menghemat air, mendaur ulang kapan saja yang dia bisa lakukan, dan berbaris dalam aksi unjuk rasa untuk kesadaran akan perubahan iklim.
dan sebagainya. Yang ketiga, perbandingan sosial, yaitu proses di mana orang membandingkan kelompok mereka dengan kelompok lain dalam hal prestis dan status sosial. Untuk mempertahankan harga diri seseorang harus menanggapi kelompoknya memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi daripada kelompok yang luar, gitu. Yang keempat, poin keempat itu terdapat proses terbentuknya identitas sosial. Identitas sosial ini terdapat 3 bagian, yaitu social categorization, yang berdampak pada definisi diri, perilaku, persepsi pada prototype yang menjelaskan dan menentukan perilaku. Yang kedua terdapat prototype, yaitu konstruksi sosial yang terbentuk secara kognitif yang disesuaikan dengan pemaksimalan perbedaan yang dimiliki oleh kelompok dengan kelompok lainnya. Hal ini dilakukan untuk menonjolkan keunggulan kelompoknya masing-masing. Yang ketiga, terdapat depersonalization, yaitu proses di mana individu menginternalisasikan bahwa orang lain adalah bagian dari dirinya atau memandang dirinya sendiri. Terus selanjutnya, terdapat dimensi identitas sosial. Yang pertama itu terdapat konteks antar kelompok, yaitu hubungan antara in-group seseorang dengan grup perbandingan yang lain. Yang kedua, daya tarik in-group, yaitu efek yang ditimbulkan oleh in-group yang seseorang. Yang poin ketiga, keyakinan yang saling terkait, yaitu norma dan nilai yang menghasilkan tingkah laku anggota kelompok ketika mereka berusaha mencapai tujuan dan berbagi keyakinan yang sama. Poin keempat, depersonalisasi, yaitu memandang dirinya sendiri sebagai contoh dari kategori sosial yang dapat digantikan dan bukannya individu yang unik. Yang ke poin selanjutnya, terdapat 4 faktor-faktor yang mempengaruhi identitas sosial. Yang pertama itu terdapat self-kategorisasi, yang kedua kebutuhan untuk kekhasan yang optimal, poin yang ketiga identitas sosial yang kronis, yang keempat itu perbedaan individu. Selanjutnya, saya akan membahas fungsi identitas sosial. Yang pertama itu untuk membantu menemukan jati diri dan rasa percaya diri yang lebih tinggi, efisien, dan efektif. Yang poin kedua, sebagai nilai dan menjaga kedekatan secara emosional pada setiap anggota kelompok. Yang ketiga, identitas sosial yang sangat penting dalam kinerja dan produktivitas kelompok. Selanjutnya, di sini juga terdapat isu dalam teori identitas sosial. Ada beberapa hal yang seringkali terjadi permasalahan dalam identitas sosial. Di antaranya itu terdapat in-group favorit versus pengurangan out-group. Yang saya bisa jelaskan itu pada umumnya teori identitas sosial ini telah menemukan bahwa meskipun orang menunjukkan pilih kasih terhadap anggota in-group mereka, mereka tidak selalu menghukum anggota luar kelompok. Poin yang kedua, identitas sosial dan toleransi antar kelompok, yang dimana tentang hubungan identifikasi in-group permusuhan juga menyiratkan kondisi untuk toleransi. Seperti itu. Sekian dari presentasi yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.